Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Rukana, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Rukana menjawabnya, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Rasulullah SAW pun menjawab, "Bagaimana kalau aku mengalahkanmu dalam gulat? Apakah kau meyakini apa perkataanku?" "Iya," jawab Rukana. Berdirilah Rasulullah dan berkata, "Ayo, akan kukalahkan engkau." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Historism rahimakumullah. Gulat, olahraga tertua di dunia yang selalu ada dikompetisikan. Lukisan Mesir kuno yang berumur 5.000 tahun lamanya telah menjadi bukti bisu bahwa gulat merupakan olahraga tertua yang masih ada sampai saat ini. Tiongkok sendiri sudah menjadikan gulat sebagai mata pelajaran sejak 2050 sebelum Masehi. Dalam sebuah pertandingan, gulat dijadikan ajang kebolehan kekuatan diri. Di masa-masa Islam, gulat menjadi populer. Begitu juga di masa Rasulullah SAW masih hidup. Di masa beliau, ada seorang pegulat yang terkenal sebagai satu-satunya juara pegulat. Sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkan kekuatan gulatnya. Dia adalah Rukana. Nama lengkapnya, Rukana bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthalibi, yang merupakan seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Rukana juga lincah berkuda walaupun dengan bentuk badan besar dan kekar. Rukana adalah seorang laki-laki kuat. Dia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Rukana menjadi seorang yang tenar sebagai orang yang jago gulat. Sampai waktu itu, tidak ada satupun seorang yang mampu menguncinya sampai melumpuhkannya untuk tergeletak di tanah. Postur tubuh serta perawakannya yang besar, tampak pancasuda atau mencolok, berbeda dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah untuk menerangi hatinya dengan adanya kebenaran Islam. Salah satu pendekatan dakwah Rasulullah adalah dengan bidang olahraga. Beliau Rasulullah SAW berduel gulat dengan Rukana. Subhanallah. Rukana adalah laki-laki yang pernah berduel gulat dengan Rasulullah dengan dimenangkan 2 kali sampai 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Ia mendapat hidayah Islam setelah penaklukan kota Mekah. Ia wafat ketika masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Istiab oleh Ibnu Abdul Bar halaman 801 dan Asadul Gabah oleh Ibnu Atsir halaman 1708. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukana bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari di suatu kampung Mekah sebelum hijrah, ia bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Rukana, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?" Rukana menjawabnya, "Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu." Rasulullah SAW pun menjawab, "Bagaimana kalau aku mengalahkanmu dalam gulat? Apakah kamu meyakini apa perkataanku?" "Iya," jawab Rukana. Berdirilah Rasulullah dan berkata, "Ayo, akan kukalahkan engkau." Abu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukana pun menyambut tantangan gulat Nabi. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah SAW menyergapnya hingga berhasil menjatuhkannya.
Rukana pun terhentak tak berdaya dan membuatnya penasaran dengan kekalahannya. Rukana pun mengajak dua Rasulullah kembali. Ia berkata, "Kita ulangi wahai Muhammad." Keduanya pun kembali bergulat. Rukana berkata kembali, "Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku." Rasulullah SAW bersabda, "Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah dan mentaatiku." Rukana bertanya, "Apa itu?" Nabi SAW menjawab, "Akan kupanggil pohon yang kau lihat dan dia akan datang kepadaku. Panggillah," tantang Rukana. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW berkata pada pohon itu, "Kembalilah ke tempatmu." Pohon itu pun kembali ke tempat semulanya. Rukana pun berpaling pergi menuju kaumnya. Ia berkata, "Wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya." Dan Rukana menyampaikan apa yang telah ia lihat. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, Tahqiq Al-Halabi 1, 390-391. Diriwayatkan dalam Al-Balazuri menyebutkan bahwa Rukana lah yang menantang Rasulullah bergulat. Ia dikabarkan tantang Nabi Muhammad SAW. Lalu Rukana menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukana mengatakan, "Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdul Manaf, telah sampai kabarmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku pun yakin engkau orang yang benar." Nabi SAW pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Ali Yazan mengatakan, ketika Rukana yang datang kepada Nabi SAW untuk memeluk Islam di hari Fathu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, maka engkau mendapat pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan menetap di sana hingga wafat dari awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Selain dengan Rukana, Nabi Muhammad SAW pernah berduel dengan orang-orang selainnya. Di antaranya adalah Yazid bin Rukana. Ia adalah anak dari Rukana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Yazid bin Rukana datang menemui Nabi SAW dengan membawa 300 domba. "Wahai Muhammad, apakah kamu mau duel gulat denganku?" Nabi menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, Rukana menjawab. Keduanya pun bergulat dan Nabi SAW menang. Kembali Yazid menantang Rasulullah, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun kembali bergulat dan kembali juga Nabi mengalahkannya. Disebutkan Nabi dengannya bergulat sampai 3 kali. Yazid pun berkata, "Wahai Muhammad, tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang aku benci selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah mengembalikan semua dombanya. Ibnu Abdil Bar dalam Al-Istihab 2770, Ibnu Athir dalam Ashabul Gabah 5544, Ibnu Hajar dalam Asibal Fit Hamzis Ashabah 9279, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Iraudah Al-Khalil 1503. Riwayat lain juga menyebutkan, Rukana bukanlah masuk Islam, ia malah pergi kepada kaumnya seraya menuduh Rasulullah sebagai penyihir. "Wahai anak-anak Abdul Manaf, Muhammad telah menyihir masyarakat. Aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya," seru Rukana di hadapan kaumnya. Rukana tak kunjung juga masuk Islam hingga terjadi peristiwa Fathu Mekah. Abu Ali Yazan mengatakan, ketika Rukana datang kepada Nabi pada hari Fathu Mekah seraya berkata, "Demi Allah, jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Akhirnya Rukana pun mendapat hidayah dan memeluk Islam. Rukana kemudian hijrah ke Madinah dan tinggal di kotanya Rasulullah tersebut
hingga wafat pada awal pemerintahan Muawiyah. Demikianlah kisah masuk Islam Rukana, seorang jagoan gulat Mekah yang mendapat hidayah setelah kalah duel dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kisah ini mengandung dan menyeratkan hikmah, dan semoga tersampaikan kepada bagi kita semuanya. Adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, cara berdakwah Rasulullah yang bervariasi. Tidak hanya dengan berceramah semata, beliau juga berdakwah menggunakan cara-cara yang banyak. Beliau juga berdakwah dengan cara bersedekah, melalui pendekatan budaya, melalui sikap yang tauladan, akhlak yang baik, sampai pendekatan dalam bidang olahraga. Namun, tidak ada satupun cara berdakwah beliau selain yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketika Nabi SAW memenangkan duel dengan anak Rukana, beliau tidaklah menginginkan harta dunia dari hadiah kemenangannya, namun beliau menginginkan hidayah yang didapat dari Rukana dan anaknya. Ketiga, kegigihan Rasulullah berdakwah tidaklah meredup sekalipun orang-orang kafir meninggikan kesombongannya, karena fitrahnya mereka ingin melihat terangnya kebenaran Islam. Keempat, orang akan sungkan ketika menerima kebenaran melalui metode dakwah ceramah, namun mereka akan dengan mudah luluh ketika mengakui kekuatan dan dikalahkan orang lain dalam bidang yang ia sukai. Karenanya, orang biasanya lebih gampang menerima orang yang seprofesi dengannya. Seperti analoginya, dakwah akan lebih mudah diterima ketika preman dengan mantan preman, pencuri dengan mantan pencuri, pembegal dengan mantan pembegal, dan lainnya. Begitulah Sobat Historism, kisah yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat diambil suri tauladan yang terkandung dan menjadi pembelajaran untuk kita dalam berkehidupan. Sekian kisah Islami pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap menonton kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.